Aku minta maaf sama kamu, Rin. Maaf kalau selama ini aku nggak percaya sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Gak. Ini nggak mungkin terjadi. Cinta gue hanya buat Citra. Dan cinta itu ikut terkubur saat Citra dimakamkan. Mbak, permisi. Selamat siang, bisa saya bantu? Mbak, saya mau nanya klinik terdekat dari sini di mana ya? Tadi teman saya itu ada yang pingsan di salah satu ballroom hotelnya Mbak. Terus teman kami ada yang ngebawa ke klinik tapi nggak tahu dibawa kemana. Kliniknya ada di sebelah kiri. Yaudah, terima kasih ya Mbak. Dari pagi aku memang belum makan apa-apa sih. Tapi masa aku makan makanan dari Mas Emil? Gak, aku gak mau. Mendingan aku pesan makanan sendiri dari hotel daripada makan makanan pemberian Mas Emil. Rin, ya ampun. Ya Allah, Rin. Alhamdulillah lo udah sadar. Gue tuh tadi panik banget pas lo pingsan, tau gak sih? Tapi sekarang gimana? Lo udah mendingan kan? Udah better kan? Ya, gue masih agak pusing dikit sih, tapi gue udah gak selemes tadi. Makanya lo tuh kalau disuruh makan ya makan. Jangan telat makan kayak gitu, kan pingsan jadinya. Iya, maaf. Ini bubur dari hotel kan? Makan. Enggak. Jangan. Gue gak mau. Rin. Udah, lo jangan nolak terus. Lo lihat aja, lo gak makan aja langsung pingsan kan? Udah mendingan sekarang lo makan bubur ini, kerjaan kita masih banyak. Enggak, tapi... Rin, lo mau pingsan lagi? Iya? Udah gitu diam. Yuk, makan, dikit aja. Cari hari ini di mana ya? Aku coba telepon dulu aja. Masih nggak diangkat juga. Mbak, permisi. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Iya, saya mau tanya. Apa benar di sini ada acara wedding? Kebetulan istri saya jadi makeup artist itu. Oh, ada, Pak. Acaranya di Ballroom Arjuna 3, Pak. Ballroomnya sebelah mana ya? Sebelah sana, Pak. Oh, ya. Makasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Ini ballroomnya. Bapak tamu undangan? Bukan. Kebetulan istri saya makeup artist di sini. Kalau boleh tahu, ruang riasnya sebelah mana ya? Oh, Bapak suaminya Mbak Arini. Ruang riasnya sebelah sana, Pak. Tapi barusan saya habis dari sana. Dan ruangan kosong, nggak ada orang, Pak. Kemungkinan Mbak Arini dan timnya sedang keluar sebentar. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Biar saya tunggu di lobi aja. Baik, sama-sama, Pak. Nah, kan enak, abis. Thanks. Sama-sama. Kalau minum dulu, ini nggak surat. Dah. Mbak Arini, gimana keadaannya sekarang? Apa masih pusing atau lemes? Udah mendingan sih, masih agak pusing dikit, tapi nggak selemes tadi sih, Dok. Syukurlah kalau begitu. Ini ada vitamin, nanti Mbak Arini minum ya, sesuai anjuran yang sudah saya tulis. Oke. Makasih, Dok. Kalau gitu, saya udah boleh pergi. Kalau keadaan badannya sudah enakan, sudah tidak ada masalah, bisa kok. Oke. Yaudah, yuk, Dok. Kita balik ke ruang makeup. Dokter, makasih ya. Kita permisi dulu. Makasih banyak ya, Dokter. Sama-sama. Hati-hati, pelan-pelan. Masuk. Oke. Ini uangnya ya. Makasih, Mas. Ya, sama-sama.
Aduh, mana ya casanku? Oh, ini dia. Ada aturan lobet segala sih HP-ku. Aduh, ayo dong, nyala. Tapi baru 1%. Kalau aku langsung telepon Mas Bo, ya udah langsung mati lagi HP-ku. Jadi tunggu dulu bentar. Ayo dong, cepetan. Katanya fast charging ini. Mas, Keadaan kamu gimana? Kamu udah mendingan kan? Apanya yang sakit? kamu... Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kamu ngapain di sini? Kamu tahu kalau aku tadi pingsan? Tahu dari mana? Gue yang ngasih tau, Rin. Lo? Iya, habisnya tadi gue panik banget pas lo pingsan. Jadi gue nyuruh Mas Hari buat ngasih tahu Mas Lingga soal lo pingsan. Angel nggak salah kok. Dia cuma mencemaskan kamu aja. Lagi pula aku sini juga ada yang mau aku bicarain sama kamu. Kamu mau bicarain apa lagi sih, Mas? Karena aku udah bilang sama kamu, kalau kamu mau bicarain sama aku soal masalah Mas Emil, ya kamu langsung ke dia, jangan ke aku. Ada yang jauh lebih penting dari itu. Ya udah kalau gitu gue balik ke ruang makeup aja ya. Jel, Rin, kita ngobrol dulu ya. Di sini aja. yaudah tapi nggak bisa lama-lama karena aku harus standby di ruang makeup. Iya, nggak lama kok. Rin, belakangan ini kamu sering sakit. Kamu sering drop. Kamu udah cek dokter. Enggak, aku tuh nggak apa-apa kok, Mas. Cuman kecapean aja. Udah. Kamu kesini cuman buat nanyain aku itu doang. Enggak. Ada lagi kok. Apa? Dulu Fajar, suaminya Alia. Dia pernah menjebak Alia dengan minuman dan membuat video untuk mengancam Alia tanpa Alia sadari. Tujuannya supaya Alia terpaksa menikah sama Fajar. Terus kamu itu repot-repot kesini buat temuin aku cuman untuk bahas Alia. Dengerin aku dulu. Apa? Aku baru tahu kalau orang yang menyarankan supaya Fajar melakukan itu semua itu Emil. Terus hubungannya sama aku apa? Rin, tujuan Emil melakukan itu semua untuk merusak hubunganku dengan Alia dulu. Dan aku juga yakin itu juga yang sedang dilakukan Emil sekarang. Dia berusaha untuk menghancurkan hubungan aku dan kamu. Dan semua yang kamu khawatirkan, kecurigaan kamu, itu terbukti. Karena aku juga udah tanya langsung ke OSIS hotel. Orang yang menyiapkan minuman di kamar 708, itu Emil. Dan minuman itu dipesan sebelum kamu datang. Jadi memang kemungkinan besar Emil menaruh sesuatu dalam minuman itu, sehingga itu menimbulkan efek buat kamu. Dan bukan cuma itu. Aku juga udah tanya sama 2 pencuri yang di kosannya Angel. Dan mereka mengakui, waktu kita berdua dibegal, itu Emil yang menyuruh mereka.
Mereka juga disuruh Emil untuk mencuri di rumah kita. Aku minta maaf sama kamu, Rin. Maaf kalau selama ini aku nggak percaya sama kamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku menyesal. Terus? Terus apa? Maksud kamu? Cuma itu aja yang aku dapat dari kamu. Maaf. Setelah semua yang kamu lakuin ke aku, kamu menggugat cerai aku di pengadilan agama, Mas. Dan kamu pikir itu cukup ditutup dengan satu kata maaf. Dan kamu juga bakal diam aja setelah tahu kakak kamu udah ngelakuin hal yang terlalu jauh kayak gini. Kok diam? Jawab dong, Mas. Terus apa yang kamu mau? Kamu mau aku laporin Emil ke polisi? Rin, gimana dengan Papa? Apa Papa bisa terima semua ini? Papa kan lagi sakit. Udahlah, Mas. Udahlah ya, nggak usah dilanjutin pembicaraannya. Percuma, aku juga udah tahu kok ini arah pembicaraannya kemana. Ren, kamu kemana? Aku mau lanjutin hidup aku. Percuma aku di sini. Setelah semuanya udah terlihat semakin jelas, kamu cuma minta maaf doang, Mas. Kamu sadar gak sih? Semua yang kamu lakuin ke aku, itu udah kecewain aku. Kecewain orang tua aku sendiri dan kamu pun gak ada niat buat cari keadilan buat aku. Hai Rin, udah selesai ngobrolnya? Udah. Kayaknya ending dari pembicaraan Arini sama Mas Lingga bikin situasinya makin gak enak deh. Rin, sorry ya. Tadi gue lancang kasih tahu Mas Ari soal keadaan lo ke Mas Lingga. Habisnya gue bener-bener panik tadi, gue nggak tahu harus apa. Ya nggak apa-apa kok. Tapi gimana? Keadaan lo baik-baik aja? Ada masalah lagi ya sama Mas Lingga? Gue nggak apa-apa konyang. Ternyata dari tadi Ibu dan Mas Lingga telepon aku. Apa jangan-jangan Mas Lingga juga kasih tahu ke Ibu soal keadaan aku? Kalau gitu Ibu pasti lagi panik. Aku chat Ibu dulu deh. Alhamdulillah ya Mas, acara kita udah selesai. Iya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Udah selesai? Mas acaranya? Iya Mbak, udah. Makasih ya Mbak Angel dan Mbak Arini. Berkat kalian, acara saya jadi berjalan sempurna. Sama-sama. Ya udah kalau gitu ini sanggulnya mau dibantu lepas dan lain-lain. Oh, boleh. Oh, ya udah, oke. Silakan duduk. Sini Mas, selesai. Cepat ini sih ya.
Permisi. Permisi Mbak, ini pesanannya 1 sop iga. Wah, makasih. Saya sudah bayar lewat aplikasi ya? Iya, makasih banyak ya Mbak. Oke, sama-sama. Nah, 10%. Ini baru bisa nelfon Mas Bo. Awas aja ya Mas Bo. Sampai dia bohong, aku ngamuk sama dia. Ciloko. David telepon. Aduh, gimana ini? Halo David. Mas Bo, kamu bohong ya sama aku? Loh, kok tiba-tiba David ngomong kayak gini ya? Apa jangan-jangan tadi dia ngeliat waktu aku diam-diam kabur ninggalin dia di restoran? Ciloko, bohong apa ya? Tadi kamu bilang katanya temenmu meninggal, makanya kamu nggak bisa ikut makan siang sama temanku. Tapi kok tadi aku lihat kamu di warung sop iga gitu sih? Apes tenan. Ternyata David lihat aku lagi narik. Wow, David yang baik hatinya. Jadi gini loh ceritanya. Tadi itu ngelayatnya sudah selesai. Jadi Mas Bo berinisiatif. Kayaknya aku narik ojek asik nih. Ya udahlah. Akhirnya ya Mas Bo buka orderan dan alhamdulillah Dik, Mas Bo langsung dapat pesanan. Ini habis nganterin sop iga 1 tadi nih. Gitu ceritanya. Benar, Mas Bo nggak bohongin aku kan? Sebenarnya alasan pertama sih emang bohong. Tapi mau gimana lagi? Waduh, aku jadi sering ngarang cerita kayak gini ke David. Sungguh Dek, ini bukan keinginan hatiku yang sebenarnya. Mas Bo benar-benar terpaksa. David, nggak mungkin lah Mas Bo bohong. Buat apa? Kamu percaya sama Mas Bo ya? Mas Bo minta maaf ya. Mas Bo gagal buat nemenin kamu makan sama temanmu. Atau gini aja, gimana kalau nanti Mas Bo jemput kamu, ya? Nanti Mas Bo traktir, kita makan yang enak. Mas Bo punya tempat makan baru nih. Pasti kamu suka loh, David. Gimana? Mau ya? Ya udah, tapi nanti kamu jemput aku ya. Sip. Ya wes, kabarin aku ya. Udah Mas Bo. Dah. Ternyata aku cuma salah sangka aja sama Mas Bo. Lanjut lagi. Tipsnya lumayan loh ini. Mas, saya mau ambil mobil saya ya. Baik Pak, tunggu sebentar Pak ya. Bro, ngapain di sini? Lu sendiri ngapain di sini? Gua ada urusan kerjaan. Lu? Ketemu sama Arini. Apa Arini nggak tahu kalau Arini sakit? Tapi tau dari mana? Apa Arini kabarin Lingga? Terus gimana keadaan Arini sekarang? Udah membaik? Apa masih lemas? Lu tau dari mana? Arini sakit. Tadi gue yang gendong Arini nyari klinik di hotel. Kasihan dia pingsan. Ya bisa dibilang gue selamatin dia tadi. Gue tahu. Apa tujuan lo melakukan semua ini? Karena sekarang gue udah punya bukti. Dia apa?
Preman yang udah begal gue dan Arini adalah orang yang sama, yang membobol rumah gue. Itu orang suruhan lo kan? Mereka udah ngaku. Oh ya, dan minuman yang lo siapkan di kamar 708 sampai hari ini gak sadarkan diri. Gue juga udah tahu itu. Sekarang pinter ngarang lo ya. Ngarang? Enggak. Gue gak ngarang. Karena itu juga yang lo lakukan terhadap Alia. Gue juga udah tahu. Kalau lo yang udah nyuruh Fajar untuk menjebak Alia dan menghancurkan hubungan gue dan Alia. Karena itu gue makin yakin. Karena lo akan berbuat sejauh itu juga terhadap Alia. Makanya gue yakin, apa yang lo lakukan terhadap Arini, itu juga sama. Lo tega ngelakukan hal sejauh itu, cuma demi kepentingan lo sendiri. Demi kepentingan gue sendiri. Lu salah besar. Gue ngelakuin semua ini bukan karena kepentingan gue sendiri, tapi karena rasa cinta gue terhadap Arini. Begitupun sebaliknya. Arini yang mencintai gue, jadi ya gue rela melakukan apapun itu untuk orang yang gue cinta. Dari muka lu sih nggak percaya. Hai, kalau nggak percaya lu tanya aja sendiri ke orangnya, istri lu. Dari awal juga kalau memang bisa dikasih pilihan, Arini itu kayaknya feeling gue sih dia lebih memilih untuk dijodohkan sama gue, bukan sama lu. Lu kaku banget, dia cocoknya sama gue. Cuma dia nggak ada pilihan, kasihan dia. Terpaksa belajar untuk mencintai lu sampai ke saat sekarang, detik sekarang seperti ini. Enggak, gue gak akan pernah percaya itu. Terus kenapa kalau lu nggak percaya? Emang lu pikirin? Lepas! Hari ini tuh kasihan tau. Dia terpaksa nikah sama lo demi menjaga nama baik keluarganya. Dia sama sekali nggak pernah mencintai lo. Dia terpaksa cinta sama lo. Ngerti lo? Setelah semuanya udah terlihat semakin jelas, kamu cuma minta maaf doang, Mas. Kamu sadar gak sih? Semua yang kamu lakuin ke aku, itu udah kecewain aku. Kecewain orang tua aku sendiri dan kamu pun gak ada niat buat cari keadilan buat aku. Dari tadi gue udah lihat tuh, tangan di kepal-kepal kagak ditonjok. Kok berhenti? Pukul lah! Pukul! Maaf, Bapak. Tolong jangan buat keributan di sini. Lu tunggu aja. Gue pasti akan kumpulkan semua buktinya. Dan setelah saat itu, lu akan menyesal melakukan semuanya. Oke, gue tunggu. Gue tunggu.